Shalom saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang senang ditolong atau mengalami pertolongan? Tentu semua orang senang ditolong, apalagi mengalami pertolongan. Nah, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Kitab Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Demikian kata firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sekali lagi, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditolong atau mengalami pertolongan merupakan sebuah kebahagiaan buat semua manusia. Apapun itu latar belakangnya, mau saudara percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan, ketika pertolongan datang, kita pasti dengan tangan terbuka menyambut pertolongan itu. Apalagi pertolongan itu datang dari Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti akan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya. Contoh misalnya, ketika saudara mengalami sakit penyakit yang dokter katakan sudah divonis stadium 4, ini udah akhir. Hanya mujizat saja yang bisa membebaskan saudara mengalami kesembuhan dan lain sebagainya. Dan setelah saudara berdoa, kemudian saudara merasakan jamahan Tuhan dan Tuhan menolong saudara, menyembuhkan saudara. Tidak akan mengucap syukur. Tetapi tahukah saudara, pertolongan itu tidak serta-merta datang begitu saja. Pertolongan itu akan datang, utamanya pertolongan dari Tuhan itu akan datang kepada orang yang jujur. Tadi Alkitab dengan jelas memberikan penekanan yang secara esensi yang tidak bisa tidak. Dikatakan sekali lagi bahwa ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi waktu kita hidup jujur di hadapan Tuhan, apa adanya, terbuka, transparan, terlihat jelas, tidak ada yang disembunyikan, maka saya percaya pertolongan Tuhan akan selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Kemudian pertanyaannya begini, bagaimana dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ketika itu kan mereka juga bertaruh tuh. Bahkan ada satu statement yang menyatakan bahwa dari ketiga orang ini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, maka tidak sekali-kali kami akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Nah, itu beda konteks, saudara. Itu bicara tentang iman yang benar-benar selaras dengan firman Allah. Tetapi mereka punya kesanggupan atau keteguhan hati bahwa Tuhan pasti akan menolong. Karena pertolongan Tuhan itu bukan hanya meluputkan mereka dari dapur api. Toh mereka juga mengalami pertolongan Tuhan dalam dimensi yang berbeda. Mereka terus harus masuk ke dalam dapur api itu, tetapi di dapur api itu ada Tuhan. Jadi pertolongan Tuhan itu kadang-kadang, saudara-saudara, kita akan melewati masa-masa yang kelam, melewati kesulitan yang begitu berat dalam kehidupan ini. Bukan berarti Tuhan lepas tangan, enggak. Justru dalam kekhawatiran, justru dalam kebimbangan, justru dalam sakit penyakit, justru dalam ketika saudara mengalami doa yang tidak dijawab, justru disitulah kalau saudara peka terhadap kehadiran Tuhan, Tuhan sedang menyatakan pertolongannya bagi hidup kita. Minimal kita punya pengharapan akan terus bertambah dan tidak akan goyah. Sebab sekalipun ketika saudara mengalami satu keadaan yang mungkin menurut orang rasanya nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun hari ini mungkin kau sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan hutang, dengan berbagai macam keadaan ekonomi yang sedang menggoncang kehidupan rumah tanggamu, seolah-olah tidak ada pertolongan, justru disitulah ketika Tuhan mungkin tidak menjawab doa-doamu. Tuhan lagi sedang menaikkan level imanmu kepada pengharapan yang pasti. Karena sepanjang engkau jujur dalam kehidupanmu, maka pertolongan selalu tersedia. Tetapi bukan menurut ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Selamat menikmati pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menolong kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Sepanjang saudara dan saya jujur di hadapan Tuhan, akan selalu tersedia pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Berkat Tuhan atas kita semua. Mari kita datang pada Tuhan. Kami bersyukur
pada hari ini kami dibukakan lagi satu pengertian bahwa sesungguhnya Engkau menyediakan pertolongan bagi kami semua. Sepanjang kami menghidupi prinsip ini ya Tuhan, kami jujur di hadapan Tuhan, kami terbuka, kami transparan apa adanya. Engkau akan memberikan kepada kami pertolongan, tetapi bukan menurut waktu kami, bukan menurut kehendak kami, tetapi menurut waktu dan kehendak-Mu. Dan cara Engkau menolong kami dengan cara-Mu sendiri Tuhan, bukan cara kami. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus melewati dapur api, tetapi punya keyakinan iman. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong, kami tidak akan menyembah patung buatan-Mu ya Raja. Bawa kami kepada dimensi seperti itu Tuhan. Mengalami Tuhan dalam berbagai macam keadaan. Sekalipun mungkin orang berkata gagal, mungkin orang berkata hancur, tetapi di balik kegagalan dan kehancuran kami bertemu dengan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan dalam dimensi ilahi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu yang berkuasa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.